wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG, perkenalkan nama saya Yayu Pujiastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Jember dengan NIM 26021110519. Saat ini saya mengajar di SMA Nahdlatul Ulama 1 Bondowoso. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi ukuran penyebaran data dengan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Nah, silakan untuk Mas Roni dipimpin berdoa. Mas Roni. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, baik, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Rizky. Kemana Rizky? Sakit ya? Ya, kita doakan semoga lekas sembuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Matematika? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Nah, untuk menginjak materi yang sekarang ini, yang hari ini, kita mengingat materi yang lalu terlebih dahulu. Masih ingat materi apa di pertemuan sebelumnya? Ya, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data mencakup apa saja? Ya, mean itu apa? Jumlah dari semua data yang dibagi dengan banyaknya data. Ya, betul. Ada yang lain lagi menambahkan? Tidak ada, sama. Ya. Terus median itu apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Terus modus? Nilai yang serius. Dan nilai yang sering muncul. Nah, di situ untuk yang sekarang kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Nah, pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu menentukan ukuran penyebaran data. Itu meliputi ragam dan simpangan baku. Ukuran penyebaran data juga ada 3 sebetulnya. Ada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data untuk ragam dan simpangan baku. Nah, tujuan yang kedua menganalisis nilai ragam dan simpangan baku suatu data dengan tepat. Nah, yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai ragam dan simpangan baku suatu data dengan cermat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terkait ukuran penyebaran data, di sini ada definisinya. Definisi dari ukuran penyebaran data. Definisinya sudah ada di bahan ajar. Kalian ibu sudah kirim di grup WA sebelumnya ya. Apa itu sudah dipelajari sebelumnya? Sudah. Itu definisinya ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Nah, untuk ukuran sebarannya itu, kalau semakin besar tingkat penyebaran data, maka semakin
heterogen, datanya itu semakin heterogen. Yang kedua, kalau semakin rendah tingkat penyebaran data, maka akan semakin Homogen. homogen. Homogen itu apa? Sama. Sama. Kalau heterogen berarti Tidak sama. ya berbeda. Tidak sama itu berarti Berbeda. Nah, itu untuk ukuran penyebaran datanya. Langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini ya, ada 5 langkah. Yang pertama ada orientasi pada masalah. Nanti kalian akan dikasih permasalahan dan akan diselesaikan dengan cara berdiskusi. Nanti ada presentasi sama menyajikan hasilnya, terus ada menganalisis dan mengevaluasi. Nanti kalian akan diberikan evaluasi atau soal untuk individu. Seperti itu langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk yang pertama di situ ada 3 permasalahan. Jadi nanti ada 3 masalah yang akan diselesaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ya, di sini kalau ibu sudah sediakan LKPD-nya di sini. Yang pertama kalian akan menentukan nilai dari ragam atau varian atau simpangan dan maksudnya dan simpangan baku. Kalau ragam itu sama, ragam atau varian. Untuk masalah yang pertama, di situ kalian akan disajikan suatu data. Nah, datanya di situ, datanya masih data berupa data tunggal. Nah, di situ ada dari suatu survei tentang banyaknya buku yang dibaca oleh siswa SMA dalam 1 bulan, diperoleh hasil yang diambil secara acak. Nah, banyaknya buku yang dibaca 7 orang siswa adalah sebagai berikut. Nah, di situ ada datanya sudah diketahui, kalian disuruh menentukan varian dan simpangan baku dari data tersebut. Nah, itu tujuan yang pertama untuk masalah yang pertama. Yang kedua, ketahui sampel data tinggi badan kelas 10 dan kelas 11 ya di suatu SMA sebagai berikut. Nah, di situ ada kelas 10, kelas 11 disajikan datanya dalam bentuk diagram. Nah, di situ kalian diminta untuk menentukan simpangan baku dan ragam. Nah, nanti kalian disuruh membandingkan penyebaran tinggi badan kedua kelas di atas. Nah, kedua kelasnya itu nanti akan dibandingkan tingkat penyebarannya itu bagaimana. Nanti kalian akan menjawab di LKPD. Untuk masalah yang ketiga itu terkait dengan varian dan simpangan baku dari data kelompok. Nah, kalau tadi masalah 1 dan 2 itu datanya data tunggal. Yang ketiga, ini masalahnya disajikan dalam bentuk kelompok. Nah, kalian akan menentukan varian dan simpangan baku dari data yang diketahui. Nah, itu untuk permasalahan 3 permasalahan yang akan diselesaikan pada diskusi kali ini. Untuk selanjutnya, silakan bentuk kelompok. Kelompoknya sudah terbentuk minggu kemarin ya. Minggu kemarin sudah dibentuk kelompoknya, berarti tetap menggunakan kelompok seperti pertemuan sebelumnya. Di sini berarti ada 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Jadi sudah dibentuk kelompoknya, berarti ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian selesaikan. Ya, Bu. Tadi kan masih ada yang Nah, baik, untuk membantu kalian mengerjakan LKPD, ibu ada video terkait dengan ukuran penyebaran data. Ini untuk video
videonya. Ternyata rata-rata di desa membutuhkan 250 kg cabai per hari. Selanjutnya ada pasar di kota. Ada data yang menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan di kota itu 250 kg cabai per hari. Kalau kita lihat dari data ini, sama ya rata-ratanya. Tapi bagaimana dengan jumlah kebutuhan cabai di setiap wilayah antara di kota dan di desa? Apakah bisa kita anggap sama juga jika rata-ratanya sama? Baik, data selanjutnya menunjukkan sebaran data kebutuhan cabai di desa dan di kota. Perhatikan ya, di sini wilayah di desa ternyata sebaran data di desa. Dusun A itu kebutuhan cabai per harinya 120 kg, dusun B 565 kg, dusun C 145 kg, dan dusun D 170 kg. Kita bandingkan dengan sebaran wilayah di kota. Jadi, kelurahan A yang ada di kota itu kebutuhan cabainya per hari itu 258 kg, kelurahan B 242 kg, kelurahan C 252 kg, dan D 248 kg. Jika kita merujuk kepada data sebelumnya, rata-ratanya memang sama ya. Namun, perhatikan sebaran data di setiap wilayah. Kita lihat di dusun A yang ada di wilayah desa itu hanya 120 kg kebutuhannya. Sedangkan di dusun D sangat tinggi sekali, 565 kg. Sedangkan di wilayah kota itu yang paling rendah itu di kelurahan B 242 kg, dan yang paling tinggi itu di kelurahan A 258 kg. Ya, kalau kita perhatikan berapa selisih data terbesar dengan data terkecil wilayah di desa? Tentu sangat besar bukan? Karena data terbesarnya 565 kg dan data kecilnya 120 kg. Sedangkan wilayah di kota selisihnya sangat sedikit sekali karena sebaran datanya itu hampir sama di setiap wilayah, yaitu data terbesarnya 258 kg dan data terkecilnya 242 kg. Nah, jika merujuk kepada data sebelumnya, rata-ratanya memang sama, tapi apakah bisa kita anggap sama juga sebaran data di setiap wilayah di desa dan di kota? Materi ini berkaitan dengan... Nah, itu ada. Jika rata-ratanya sama, apakah sebaran data di setiap wilayah di desa dan di kota itu sama gitu ya? Jika rata-ratanya sama, apakah sebarannya juga sama seperti itu? Nah, ini akan terjawab untuk kalian diskusikan, diskusi kelompoknya. Silahkan dimulai diskusi kelompoknya. Ibu kasih waktu berapa? 30 menit. Nah, silahkan dikerjakan. Silahkan berdiskusi. Ini, ya. Nah, ini berarti untuk menentukan rata-rata. Rata-ratanya dulu ditentukan. Rata-ratanya semua. Apa tadi rata-ratanya? Semua datanya dijumlahkan terus dibagi sebanyaknya data. ya, dibagi banyaknya data. Silakan dikerjakan dulu. Serta ambil lagi pas lagi ini kak bagi beton nih kak lagi saya setahun dua kali lagi ini kak pas nih kak 5,14 tiga kan sini kaki 5,14 ini kak kita terus di pas nih kak pas di kemudian kak pangkatnya dulu pangkatan ini Sudah ada langkah-langkahnya ya. ini nanti rata-ratanya Berarti menentukan rata-rata terlebih dahulu. Rata-ratanya ditentukan sesuai LKPD-nya, nanti dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data. Artinya
Ya. Nah, sudah. Kalau sudah semua berarti untuk tahap selanjutnya kalian akan mempresentasikan ya hasil dari diskusi kalian. Untuk kelompok pertama silahkan maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Baik, sebelum kami jelaskan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Kamilia sebagai moderator dan di samping saya Nelayu sebagai anggota. Saya Aruni sebagai anggota. Dan saya Rani Wahyudi sebagai pemateri. Baik, dasar lama-lama kami serahkan kepada materi. Jika dikurangi 5,14 dipangkat 2 itu hasilnya 2,14 pangkat 2 dan dibagi 7 dia dan seterusnya. Dan 2,14 di pangkat 2,14 pangkat 2 itu hasilnya 4,58 dan seterusnya dibagi 7 dan hasilnya itu 32,86 dibagi 7 dan hasilnya 4,69. Jadi simbangan barunya itu hasilnya akar 4,69 itu hasilnya 2,17 gitu. Dari penjelasan saya mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Sama enggak hasilnya? Ya, Nah, berarti untuk menentukan varian data tunggal, kita menentukan apa terlebih dahulu? Ya, menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Setelah itu kita jadi apa ya? Kita jadi variannya. Nah, variannya ketemu berapa di sini kelompok 1? 4,69. Nah, simpangan barunya 2,17. Kelompok lain sama tidak? Sama ya, sama semua. Ya sudah, kalau sama semua silahkan lihat ini kelompok 1. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2 silahkan dipresentasikan hasil kerjanya. Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Temannya dari kelihatan mukanya. Nah, wajahnya jangan ditutupi. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang berdasarkan ukuran penyebaran data minggu itu. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Fauzana. Dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Andrianti sebagai pemateri. Sebelah saya Perkenalkan, nama saya Widya sebagai anggota. Sebelah saya. Perkenalkan,
SMA Tunas Bangsa. Dari data yang telah tercantum, kita bisa mengetahui data tinggi badan siswa kelas 10 dan 11. Di situ kami akan menentukan hitung rata-rata dan simpangan baku tinggi badan siswa kelas 10 dan 11, dan yang kedua akan menghitung dan juga menjelaskan penyebaran tinggi badan kedua kelompok tersebut, yakni siswa kelas 10 dan kelas 11. Pertama, menentukan rata-rata dan simpangan baku. Untuk kelas 10, seperti yang sudah diketahui sebelumnya, untuk menentukan rata-rata itu kita menjumlahkan dulu semua angkanya, baru dibagi sebanyak data tersebut. Baik, untuk penentuan rata-rata dan simpangan baku, data tinggi badan siswa kelas 10, yakni rata-rata tinggi badannya
11 rata-ratanya itu kami hitung mendapati angka sebanyak 180 cm dan simpangan bakunya itu 7,7 cm. Yang kedua, perbandingan penyebaran tinggi badan. Penyebaran tinggi badan siswa kelas 10 lebih besar dibandingkan siswa kelas 11. Hal ini ditunjukkan oleh simpangan bakunya yang lebih besar. Karena kan simpangan bakunya kelas 10 itu diketahui sebanyak 14,43 cm, sedangkan yang kelas 11 itu sebanyak 7,7 cm. Jadi lebih besar. Nah, di sini dari hasil yang telah didapat, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tinggi badan siswa kelas 11 cenderung beragam dengan rata-rata hasilnya 180 cm dengan beberapa siswa yang jauh lebih tinggi dan lebih rendah dari rata-rata. Sedangkan tinggi badan siswa kelas 10 lebih homogen dengan rata-rata 2,6 cm. Terima kasih. Baik, begitu saja yang saya sampaikan. Tentunya maaf. Jadi untuk permasalahan yang kedua sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Di sini ketemu simpangan baku untuk kelas 10. Ini ya. Untuk kelas 10 berapa? 14,53. Ini untuk kelas 10. Untuk kelas 11 7,07. Berarti yang lebih besar mana? Simpangan bakunya. Simpangan baku yang lebih besar itu berarti di kelas 10. Berarti kelas 10 tadi apa? Kelompok 2 tadi apa? Kesimpulannya tadi? Kesimpulannya itu tinggi badan siswa kelas 11 cenderung lebih beragam. Berarti siswanya itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Oh, lebih dari rata-rata. berarti kesimpulannya itu dari kelompok 2. Mungkin ada kesimpulan lain lagi dari kelompok lainnya. Ada kelompok 1, 3, dan 4. Sama ya? Sama. Jadi untuk kelas 10 sebarannya itu Homogen. 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 Homogen itu apa? Sama. Cenderung sama. Untuk kelas 11 Beragam. beragam. Seperti itu ya. Berarti sebarannya tidak rata. Nah, kita lanjutkan untuk kelompok 3 untuk presentasi. Silahkan dipresentasikan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hatimah sebagai moderator. Mohon izin untuk menyampaikan materi yang telah didiskusikan oleh kelompok kami yang sempat berkorban. Kami kelompok 3 ada Rama, Maki, Alif, dan Dwi. Baik, untuk menentukan varian dan simpangan baku data kelompok, kita menentukan dulu frekuensinya dan nilai tengahnya. Dari S terus F dikali FT kuadrat. Kan ya ini hasilnya. Terus kita dari kita frekuensi berarti ditambah hasilnya 80 dan
Tercipta dari F dikali SI kuadrat 35.000 maka variannya jumlah dari F frekuensi dikali SI kuadrat dibagi jumlah frekuensi. Simpulannya jumlah F dikali SI per jumlah dari frekuensi. Ini sudah ditemukan. Nah, hasilnya 19,37. Kan sudah ditemukan hasilnya. Jadi Apa lain? Sama enggak apa lain? sama. Hasil variannya ketemu 19,37. Mungkin kelompok lain ada berapa koma? Ada apa namanya? Ada berapa angka di belakang koma seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada satu angka di belakang koma berarti jadi 19,3,4. Cuma perbedaan angka, tidak apa-apa. Perbedaan koma di belakang angka tidak masalah. Variannya sudah ketemu, terus menentukan simpangan baku. Simpangan bakunya akar dari varian, berarti ya. Akar dari 19,37. Ketemu 4,4. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan jadi kelompok 3. Iya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya, semua kelompok sudah presentasi. Ibu sudah siapkan tugas individu kalian yang tadi sudah dibagikan ya. Silakan dikerjakan. Dikerjakan masing-masing untuk mengetahui kemampuan atau daya serap kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Silakan dikerjakan. Tugas individunya silakan dikumpulkan di individu saja. Maksudnya itu dikumpulkan, nanti perwakilannya maju ke depan untuk mengumpulkan. Nah, sudah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita buat kesimpulannya terlebih dahulu dari pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya itu untuk menentukan varian atau simpangan baku dan simpangan bakunya ya. Berarti kita langkah pertamanya itu menentukan apa dulu? Rata-rata. Ya, kita menentukan rata-rata terlebih dahulu. Langkah yang kedua, ya berarti langsung ke variannya, tidak apa-apa. Langsung dicari. Pokoknya langkah pertamanya itu kita menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Baru kita menentukan varian. Setelah varian ditemukan, kita mencari simpangan baku. Simpangan baku itu berarti apa? Simpangan baku? Ya, akar dari varian. Nah, di sini ada tadi akar dari variannya. Kalau variannya sudah ketemu, baru simpangan bakunya itu kita akar. Simpangan baku berarti akar dari varian. Kesimpulan kita pada hari ini. Nah, kita refleksikan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini bagaimana perasaannya setelah bahagia, seru, senang, bahagia. Ada materi yang belum dipahami mungkin? Paham ya. Jadi simpangan rata-rata, simpangan baku dan ragam. Berarti sudah paham ya? Ya. Berarti sudah paham. Kalau sudah paham, nanti silakan dibuka grup WA-nya. Ibu sudah
memenangkan paling untuk PR dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya atau selanjutnya. Nah, kalau sudah, untuk materi selanjutnya, materi pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang simpangan rata-rata. Nah, ragam sama simpangan baku sudah. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang simpangan rata-rata. Nah, nanti dipelajari di rumah. Nah, materinya sudah selesai. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan Mas Roni dipimpin lagi berdoa. Baik, sebelum membaca doa setelah belajar, mari kita membaca surat Al-Tasbih 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, akhiri pembelajaran kita pada